Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jumirsa rahimakumullah. Jadi saya kira ini yang luar biasa. Untuk itu kita ingin mendengarkan hal yang memotivasi, yang mendorong untuk kemudian menekuni dakwah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz dan anggota Basnas yang lain yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Satu hal yang memotivasi saya sehingga bisa sampai pada prestasi seperti ini, itu berkat karena dorongan orang tua yang ikhlas, yang berjihad, berkorban untuk menyekolahkan saya di tempat ini, Pondok Pesantren Al-Islam itu. Tentu orang tua menginginkan, setiap orang tua menginginkan anaknya pun menjadi anak-anak yang berprestasi. Oleh karena itu, saya punya orang tua pun memberikan dorongan dan memotivasi saya bagaimana bisa berprestasi bukan hanya dalam umum atau keduniaan, tetapi bisa juga berprestasi dalam bidang agama. Oleh karena itu, orang tua memasukkan saya di pondok ini agar bisa belajar agama mendalam, sehingga saya pun juga punya keinginan untuk menjadi seorang dai. Karena pahala atau keutamaan kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu luar biasa. Kalau yang kita sampaikan kebaikan, lalu orang itu mengerjakan kebaikan yang kita sampaikan, maka pahalanya pun atau kebaikannya pun akan mengalir kepada kita. Sebaliknya kalau kita sampaikan keburukan kepada orang lain itu mengerjakannya, maka keburukan itu pun akan kembali kepada kita juga. Maka tujuan saya semoga dengan apa yang saya dapatkan ini bisa menjadi amal atau pahala jariah bagi diri saya pribadi dan kepada orang tua yang telah banyak berkorban, yang telah banyak berdoa untuk saya pribadi. Terkhusus juga kepada Ustadz, pimpinan yang ada di tempat ini, para pembina yang telah memberikan juga saya ilmu, memberikan saya dasar-dasar dalam berdakwah, sehingga dengan dorongan Ustadz juga, dorongan pembina juga, sehingga saya pun bisa bergelut dalam bidang dakwah. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan para ustadz karena telah mendidik dan telah memberikan ilmu kepada saya, sehingga alhamdulillah kita bisa merasakan semua bagaimana hasil dari perjuangan ustadz, bagaimana hasil dari perjuangan orang tua, sehingga saya bisa berhasil menjadi yang terbaik dalam lomba dakwah pada tingkat nasional. Kira-kira itu saja, Pak. Oh, nama saya Afri Ahmad. Jumirsa rahimakumullah. Ini kita mendengarkan tadi bahwa ternyata peran orang tua ini tentu mungkin menjadi perhatian bagi kita orang tua. Ternyata sesukses apapun anak itu ada orang tua yang hebat di balik itu, di belakangnya. Oleh karena itu saya kira kita himbau kepada seluruh orang tua bagaimana mengarahkan anak-anaknya kepada hal yang positif. Saya kira luar biasa, dan kita juga bersyukur pondok pesantren ini melahirkan anak yang berkualitas Al-Islam itu. Mudah-mudahan juga orang tua yang sempat menyaksikan podcast ini ya ke depan berbondong-bondong memasukkan anaknya untuk ikut sama-sama menimba ilmu di sini, dan termasuk saya juga sudah ada beberapa anak saya di sini. Ya Ustadz,
yang saya titip sama beliau, pimpinan pondok pesantren dan ustadz-ustadz yang ada di sini nih. Jadi saya kira Pak Jumirsa pasti penasaran ini. Seperti apa gaya bahasanya? Seperti apa model ceramahnya tuh? Bagaimana menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan moral, dakwanya ini? Tentu siapakah kira-kira yang dijadikan idola? Untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan ceramahnya di mimbar. Ayo kita sama-sama ke mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu senantiasa beribadah dan bersuah kepadanya. Salawat sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, manusia pilihan, Habibullah wa Habibur Rahman, yakni Habibuna wa Maulana Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita harap-harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan kita manusia terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada manusia yang ketika hidupnya dipenuhi dengan kebaikan, selalu beramal saleh. Akan tetapi naudzubillah, di akhir hayatnya mereka melakukan kemaksiatan dan dosa sehingga pada saat itu dia mati, dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Model manusia yang kedua, ada manusia yang melakukan kejahatan, dia berbuat salah, tetapi di akhir hayatnya dia melakukan kebaikan dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada manusia yang ketiga yang melakukan kebaikan semasa hidupnya dan di akhir hayatnya masih istiqamah di dalam melakukan kebaikan sehingga dia mati dan matinya adalah husnul khatimah. Dan manusia yang keempat, ada orang yang semasa hidupnya penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, tetapi di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah dan dia pun mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Ada manusia yang melakukan amalan penghuni neraka sehingga jarak dia dengan neraka hanya sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, sehingga catatan takdir mendahuluinya sehingga dia melakukan amalan penghuni surga dan dia memasukinya. Dan ada pula orang la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia beramal dengan amalan penghuni surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga jarak dia dengan surga hanya sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, akan tetapi catatan takdir mendahulunya
sehingga dia melakukan amalan penghuni neraka, fayadkhuluha, dan dia mati dan dia menjadi apa? Dan dia menjadi ahli nar, yaitu penghuni neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita harus belajar bagaimana ketika kita telah melakukan kebaikan, kita bisa istiqomah dengan kebaikan kita. Dan ketika kita seakan-akan atau sewaktu-waktu pernah melakukan kesalahan, maka jangan larut dalam kesalahan tersebut. Mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik manusia, orang yang melakukan dosa adalah mereka yang mau bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Rasulullah pernah bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah bersalah adalah mereka yang tawwabun, mau bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Mungkin hanya ini yang sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi motivasi dan pembelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita menjadi orang yang baik, jangan pernah merasa kita lebih baik daripada orang yang pernah bersalah. Sebaliknya, ketika kita pun pernah melakukan kesalahan, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamin tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.